Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Ya. Untuk pertemuan perdana ini, kita akan belajar dulu tentang paradigma penelitian. Ya. Karena di dalam mata kuliah ini nanti kita akan belajar tentang 3 macam ya penelitian, yaitu ada penelitian kuantitatif, ya, penelitian kualitatif, dan penelitian mix method. Ya. Nah, sebelum kita beranjak ke masing-masing penelitian itu, ya, jenis penelitian atau pendekatan penelitian, maka kita perlu mengenal dulu tentang paradigma penelitian. Ya. Nah, kita kenal ada 2 paradigma yang namanya dalam penelitian ini ada positivis dan konstruktivis. Ya. Nah, paradigma positivis itu mengatakan bahwa segala sesuatu atau fenomena atau realitas sosial itu semuanya itu sebenarnya bisa dihitung. Ya, bisa dihitung, bisa ya melalui apa? Melalui indikator atau ciri-ciri. Tuh ya, sehingga misalnya berapa tingkat ketakwaan seseorang gitu ya. Nah, itu menurut paradigma positivis itu bisa diteliti, bisa dihitung melalui indikator dari ketakwaan itu ya, kesabaran, kejujuran gitu ya, semua yang bersifat laten ya itu ya yang tidak nampak itu bisa dilihat melalui indikator perilaku misalnya ya. Maka itu bisa dibuat skala ya, buat skala untuk mengukur perilaku ya, kesabaran, ketaatan, ketakwaan gitu ya, kepercayaan. Nah, semua itu bisa diukur. Itu teori positivis ya. Jadi bahwa kebenaran atau realitas sosial itu ada di sini dalam pikiran individu ya, dan itu bisa dibangun secara sosial ya tadi. Maka di sini sebutnya tadi makanya ontologi nominalis. Nah, nominalis terkenalnya ya karena tadi semua diangkakan nominal gitu. Nah, sedangkan pendekatan paradigma yang kedua itu namanya konstruktivis. Ya, konstruktivis. Konstruktivis itu artinya adalah membangun ya. Membangun dalam hari ini adalah bahwa penelitian penelitiannya kualitatif. Kualitatif itu ontologi realis ya. Jadi bahwa kebenaran atau realitas sosial fenomena yang ada di luar sana itu sifatnya independen ya. Dari kesadaran individu itu di luar sana menunggu untuk ditemukan ya. Memegang aturan hukumnya sendiri ya, sehingga tidak bisa diwakili melalui angket ya, diketahui melalui angket itu nggak bisa diskalakan, nggak bisa, namun harus diobservasi dan wawancara secara mendalam sehingga kita menemukan teori baru itu ya melalui penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif tidak, ini sudah ada teori ya. Kemudian kita akan menguji apakah teori itu masih sesuai atau tidak. Itu bedanya ya. Nah, contoh yang paling sederhana yang agar Anda mudah memahami adalah misalnya seperti ini. Ada seorang mahasiswa, mungkin aktivis kampus gitu ya, kita menilai mahasiswa itu adalah alim gitu ya, maksudnya paham agamanya bagus gitu. Namun setiap sore kita temukan si mahasiswa itu, katakanlah namanya Andi begitu, dia itu setiap sore jam 4 itu selalu datang eh, ke Gang Sarkem gitu misalnya ya. Sarkem itu kalau di sini Pasar Kembang gitu. Nah, itu terkenal dulunya adalah tempat banyaknya prostitusi gitu. Nah,
Kita catat itu si Andi tadi itu setiap jam 4 hari Senin itu ke situ ya. Selasa jam 4 juga ke situ. Rabu jam 4 juga ke Sarkem gitu ya. Kemudian Kamis jam 4 juga ke situ sampai Jumat jam 4 juga ke situ. Kita hitung sampai 5 hari, selalu jam 4 itu kita ketemu Andi, selalu masuk ke gang itu, gitu, gang Sarkem. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan, karena sudah 5 kali menemukan itu, maka kemudian kita ambil kesimpulan begini, oh ternyata si Andi itu yang kelihatannya alim di kampus, ternyata di sini juga suka ke Sarkem, jangan-jangan dia adalah pelanggan kan gitu ya, pelanggan dari itu prostitusi yang ada di situ misalnya kan gitu. Nah, kita ambil kesimpulan karena berdasarkan hanya dari tadi dari hitung-hitungan ya, berapa kali dia datang ke situ dan pada jam yang sama begitu. Nah, itu kuantitatif. Tapi belum tentu benar gitu ya, belum tentu kesimpulan kita itu benar gitu. Ya. Maka kita gunakan pakai kualitatif ya. Kita dekati si Andi, kita tanya gitu kan, "Di, kok saya lihat udah 5 hari kamu setiap jam 4 datang ke situ, ngapain?" gitu kan. Nah, kemudian si Andi menjawab, "Oh itu ya, setiap jam 4 itu saya ke situ, itu karena di situ ada masjid Baitul Makmur, di sana ada TPA dan saya ngajar TPA di situ." Oh ya Allah, maaf ya saya salah sangka gitu ya. Nah, saya kira kamu orang alim kok suka ke situ tuh ngapain gitu ya, ternyata ngajar TPA. Nah ini ya, dengan penelitian kualitatif ditemukan kebenaran bahwa eh, apa kepergian seseorang masuk ke situ tidak selalu keterkaitannya dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Karena tadi ternyata dia punya keperluan yang berbeda. Jadi ini lebih mendalam ya, bertanya, wawancara, kemudian ya observasi, oh Andi ngajarnya di mana ya, TPA-nya kayak apa kan gitu, jadi ngerti. Oh ternyata itu dia jadi guru favorit, dia dakwah dan sebagainya gitu. Nah inilah pendekatan konstruktivis gitu ya, konstruktivis. Nah beda tadi dengan yang positivis ya, kita hanya melihat dari permukaan saja ya, kita menghitung ya dengan ciri-ciri, oh dia datang ke situ setiap jam segini, sudah sekian kali gitu kan. Nah itu. Nah inilah bedanya ya. Jadi ada dua paradigma yang dalam penelitian sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa paradigma ini lebih bagus. Ya, sering kan orang antara kuantitatif kualitatif itu sering eh, sering tadi saling mengolok-olok itu ya, misalnya dianggap kualitatif kurang ilmiah karena nggak ada hitung-hitungannya ya, sementara yang kualitatif juga menilai kuantitatif itu hanya permukaan, nggak mendalam kan gitu kan. Nah padahal di dalam penelitian itu ya tergantung tujuan kita penelitian itu untuk apa, sehingga pendekatan mana yang akan kita gunakan gitu ya, sehingga dua-duanya ini ya saling melengkapi ya, saling melengkapi. Maka dalam penelitian itu ya ada yang eh, kuantitatif ya, yang bisa menggunakan hitung-hitungan gitu ya. Sementara ya biasanya menggunakan angket, penelitiannya menggunakan angket ya. Kemudian ada rumus statistiknya gitu. Nah, itu positivis ya. Sementara yang penelitian kualitatif itu pengumpulan datanya kita menggunakan wawancara dan observasi secara mendalam, nanti bisa ditambah dengan FGD ya, focus group discussion itu untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga kita dapat menemukan teori baru dari hasil penelitian kualitatif itu gitu ya. Jadi kalau yang paling mudahnya gini, kalau kualitatif itu kita meneliti tentang proses itu kita selalu kualitatif ya. Bagaimana perjalanannya, proses pembelajarannya, bagaimana sejarahnya, ya itu mesti pakai kualitatif. Tapi kalau udah bicara bagaimana keberhasilannya, sejauh mana keberhasilannya gitu ya. Nah, itu mesti pakai kuantitatif gitu ya. Nah, ya saya rasa itu sudah difahami ya para mahasiswa sekalian ya. Jadi itu bedanya antara
penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan itu adalah sebuah paradigma, ya. Nah, bisa nggak disatukan? Bisa, ya. Pada pertemuan yang mendatang kita akan belajar tentang mix method, bagaimana menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, baik, saya rasa untuk sementara di pertemuan pertama ini kita ya penjelasan kita tentang paradigma penelitian itu saya rasa dianggap cukup, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.